Halo, Cit, 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 krungu ra? Yo, baiklah, aku juga krungu sik ramen gini. Krungu, iya, kayak ngerumpi. Eh, krungu po? Ricik ngomong krungu. Ora ya wis. Ora krungu to nek rame-rame to. Yo, cap. Iya, wew gero-gero kae sih. Jadi aku datang ke 15.000 sama ongkos kirim mas. Makasih ya. Siapa deng? Kan harus ngarep harus nunggu. Oh, kok Gojek deh. Tapi nggak lama, rumahku dijualin. Tapi orang nggak bilang kan, itu sudah pol gitu. Suwene pol. Lah emang kok ora pam dhewe ngapa? Sekalian puji metu wae. Orang sing gabung guys. Dit. Ayo sih. Dit, kita.
Kan video call ya? Enggak. Hah? Emang sama? Nggak tahu. Kayak punya Emil enggak? Enggak. Wes cuma solo. Jadi kan nggak tahu itu suara dari mana kan?
Kok lucu. Halo semuanya. Ini teman-temannya diajak gabung ya. Udah, Bu. Iya, ya. Kita tunggu dulu ya, baru 18 orang. Juga kamu. Apa? Terus itu bicara bicara Vera, Vera.
bisa ya kerjanya makan. Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Maya. Nggih, selamat malam. Monggo diteraske. Oke. Ini langsung saya mulai apa mau nunggu yang lain? Dimulai langsung aja enggak apa-apa. Diawali Nggih, bismillah Bu. dulu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ini langsung saya mulai saja ya, Bu. Nggih, monggo. Baik teman-teman KJIJ 1 dan 2. Ini ada yang satu akun untuk beberapa orang enggak? Ini satu akun 3 orang. Ya Allah. 3 orang. Halo, say hello for my study. Student. My student. Say hello. Hello. Good. Nama saya Begini. Hai, ayo. Itu nggo helm ki apa? Helm proyek iki jan wong telu ki sapa ki? Ade Novia. 3. Oke. Masih magang. Jalan Bu. Oh, dibuka meneh kamerane saya. Ade kamerane dibuka leno. Ya iya dibuka, coba dibuka. Biar Bu Maya bisa tahu. Tak presuk. Mana mukamu? Bertiga. Enggak kelihatan, Bu. Aman. Tapi masuk semua Bu. Lah iya berberapa itu? Berempat Bu. Berempat. Mundur dikit kamerane ben kelihatan banyak. Nah. Iya. Oke, thank you. Bapak ayo. Okay, you can off again. Ya sih emang 14 ke 5. Ini cuman Ade Novia aja yang bareng-bareng berempat atau yang lainnya ada? Tapi ini masuk semua Bu. Enggak. Baik, saya mulai saja ya. Tadi kan Baik. saya sudah bagikan link video. Itu tentang perkerasan rigid. Mungkin ada yang belum paham dari penjelasan saya tadi di video, bisa ditanyakan. Mungkin kurang jelas atau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan ya. Halo. Halo teman-teman. Halo teman-teman, tadi udah dilihat belum videonya yang sudah saya bagikan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ada yang belum paham? Tidak.
Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Dan insya Allah, kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kita di sini sama-sama belajar ya. Halo teman-teman, ayo siapa yang ingin memberi saran atau masukan boleh. Ini pada belum pulang magang apa gimana? Ya. Sudah. Yang lainnya mungkin. Berarti ada yang izin yang baru pulang magang juga. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Ini nggak ada yang bertanya, apa emang saya di video itu jelaskannya nggak jelas atau gimana gitu? Oke, diulang lagi Bu, nyoba di screen satu. Screen satu aja di-up-kan aja, di-clear-kan, diterangkan sebentar nyoba. Oke. Pakai PPT yang biasa ya, jangan yang video. Sudah kelihatan? Sudah ada Bu. Oke. Bentar. Kita mulai di slide 1 dulu ya. Bentar, masih. Maaf, sebentar lagi, masih error. Di sini dimulai dari definisi perkerasan rigid. Perkerasan rigid itu suatu perkerasan jalan yang terdiri atas spat beton, semen sebagai lapis fondasi dan lapis fondasi bawah di atas tanah dasar atau sering disebut dengan jalan beton. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Halo teman-teman. Halo. Ini ada yang masih bingung nggak atau belum paham? Langsung di satu-satu terus biar nanti kalau makin mau tanya berarti ya paling ininya, baiknya ya. Oke, Bu. Ini bisa dilihat, diperhatikan slide-nya. Oh, lagi kameranya apa tadi? Di sini ada tekanan dalam perkerasan rigid, ada 3 tekanan. Dan di sini ada perencanaan tebal perkerasan rigid tanpa tulangan juga, itu ada 3 metode. Ada metode FAA, metode PCA, dan metode LCN. Di sini juga ada
LCG atau Load Classification Group. Mungkin bisa diperhatikan lagi, ada yang belum jelas atau bagaimana bisa ditanyakan. Di sini juga ada join dan susunannya. Ada expansion join, contraction join, dan contraction join. Di sini juga ada jarak antar join. Ini ada jarak antar join maksimum. Ini juga ada pembesian besi. Ada T-bar sama the well. Di sini juga ada bahan untuk join filling dan sealing. Dan ada penyusunan join. Dan ini untuk merencanakan perkerasan rigid dengan penulangan. Ada yang pertama merencanakan tebalnya dulu, jumlah pembesiannya, terus join pada perkerasan dengan tulangan. Dan ini ada evaluasi terhadap kekuatan perkerasan. Di sini juga ada prosedur evaluasi, ada 2 teknik, bisa dilihat dan dipahami. Di sini juga ada kurva perencanaan, ini untuk single well gear. Kemudian ini ada dual well gear, sama ada dual tandem gear. Dan ini ada contoh soalnya. Bagaimana? Mungkin ada yang kurang paham. Halo teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang paham dari penjelasan saya. Halo teman-teman. Halo, mungkin ada yang ingin bertanya. Iya, silakan Ade. Permisi izin bertanya. Iya. Pada slide menentukan harga kah? Iya. Itu kan ada keuntungannya yaitu mengurangi konsolidasi subbase. Itu Iya. kenapa kok malah mengurangi ya, Bu? Sebentar. Kan konsolidasi itu kan kayak proses pemadatan beton. Sebentar ya. Terima kasih, Bu. Iya. Yang ini. Ini mengurangi konsolidasi. Mungkin yang lain, ini saya tampung dulu ya. Sumpah lupir.
Mungkin selainnya Ade, ada yang ingin bertanya? Halo. Sebentar ya untuk yang pertanyaan Ade. Bu mau izin bertanya. Ya, sebentar. Siapa? Oh, Rizda. Ya Bu mau Ya. tanya, itu kan di tes kekuatan itu 28 hari. Kenapa kok 28 hari ya Bu? Terus emang sebelum 28 hari itu betonnya tuh diapain gitu loh Bu? Kok bisa 28 hari? Nggih, Terima kasih Bu. ya. Sebentar ya, ini sembari saya mencari jawabannya. Mungkin ini saya tampung dulu ya. Saya mau mandi deh. Halo. Iya, Bunda. Halo, iya. Halo. Nggih, Bu. Nggak ada tanda-tanda kehidupan nih. Oke. Nggih, Bu. Oke, perhatian.
Gitu. Ya, mungkin gimana? Mungkin ada yang ingin tanyakan menjawab tadi soal apa? Adi, gimana? ingin menjawab yang Rizda terlebih dahulu. Oke, ditunggu. Oke. Menurut saya, kalau udah betonnya itu udah 28 hari itu sudah bisa menumpu bebannya sendiri sama beban yang apa sih? Beban yang lainnya. Tapi kalau yang kurang dari 28 hari seperti 7 hari itu hanya beban betonnya itu sendiri. Menurut saya mungkin kalau ada yang kurang serak sama jawabannya ingin memberi saran, monggo. Oke. Benda uji yaitu lewat tes beton, ya, tes uji beton, ya. Maksimal pengujian umur beton 28 hari sesuai dengan karakteristik dari beton tersebut atau mutu dari beton tersebut. Misalkan kalau dulu namanya K, mungkin yang sekarang familiarnya FC, ya, post konkret, ya, kekuatan tekan beton. Kalau dia mempunyai K 250, berarti di waktu 28 hari, ya, berarti itu 100% dari umur beton, per 1 cm-nya menerima beban 250 kg per cm persegi. Jadi pas waktu 28 hari itu umur maksimal sudah mencapai karakteristik beton tersebut. Jikalau 28 itu di-spread menjadi 7 hari, berarti 28 dibagi 7 menjadi 4/4-nya. Jadi kalau misalkan 28 mempunyai maksimal beban yang dibebankan ke beton dengan uji berat tersebut mencapai maksimal, berarti kalau 7 hari berarti nilainya 1/4 dari 250. Monggo dihitung sendiri. Ngoten nggih? Halo. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi tanpa ada beban berat sendiri atau ada tulangan, itu adalah murni pure dari beton itu sendiri mempunyai kekuatan mutunya. Oke, atau kalau dulu kita kenal dengan K, sekarang lebih banyak familiar dengan FC, post konkret. Kalau di SAP ya, sama yang di SAP itu biasanya FC-nya berapa? Gitu nggih. Oke, ada yang lain tadi pertanyaannya gimana? Baik Bu, terima kasih sudah membantu menjawab. Halo, ada yang mungkin Bu Maya bisa bantu lagi tadi pertanyaannya? Ade tadi pertanyaannya gimana, Ade? Konsolidasi. Konsolidasi itu kenapa? Kenapa? Kan tadi yang harga K itu keuntungannya itu mengurangi konsolidasi subbase, padahal konsolidasi itu memperkuat, gitu Bu. Saya ulangi pertanyaan dari dia gimana? Ade mana Ade Rafia, ayo nyoba diulangi pertanyaan Bu Maya.
pengen denger lagi, tadi kurang fokus. Pada itu slide yang menentukan apa? Harga K itu Oke. kan memiliki keuntungan mengurangi konsolidasi. Nah, sepaham saya konsolidasi itu tuh kayak pemadatan beton gitu loh Bu. Jadinya memperkuat beton gitu. Tapi kok malah mengurangi, itu mengapa tuh? Nah, arti dari konsolidasi sendiri itu adalah proses pengeringan atau proses beton menjadi keras, ya. Dengan yang tadinya beton itu campuran berbagai macam material dengan air, ya, menjadi instan, ya, beton instan itu dituang, berarti kan ada faktor airnya. Faktor air itu, ya, terus pasti ada gelembung udara yang terjebak. Terus pada posisi tersebut ada yang namanya pemadatan, ya, pakai vibrator, ya kan, getaran itu, sehingga terjadi pemadatan, ya, supaya gelembung udaranya keluar, faktor air di atas, airnya akan ke atas. Nah, dengan airnya di atas itu akan menjadi proses pengeringan beton itu sendiri. Kalau proses pengeringan beton itu sendiri kurang memenuhi syarat, dalam artian beton itu pada proses pengeringannya atau membatunya beton instan itu menjadi batu, itu pasti panas, ya. Sehingga kalau beton biasanya kita karena bangunan sipil hidro, ya, kita contohkan ke jalan, kalau kita beton itu kita hamparkan di perkerasannya menjadi rigid itu, ya, itu semakin tinggi nilai FC-nya atau K-nya, itu proses pengeringan beton semakin panas, cepat panasnya, untuk bisa meredam supaya jurang itu penyiraman, ya. Perawatan beton setelah dicor itu mesti ada perawatan penyiraman untuk meredam panas beton itu sendiri, proses pengeringannya, ya. Setelah dipadatkan dengan vibrator agar pori-pori udara yang terjebak itu keluar, terus air yang ada di dalam itu pasti kalau proses beton itu nanti akan menjadi rongga juga, tapi penggetaran beton juga harus sesuai dengan prosedur, ya, tidak sembarangan supaya tidak segregasi. Segregasi itu adalah pemadatan yang tidak rata dengan agregat di bawah, ya, yang seragam. Misalkan ada yang namanya split, itu ngumpul split gitu kan, nanti tidak terata lagi, tidak dalam campuran yang benar, itu akan jadi segregasi. Nah, malah Bumaya belepotan. Segregasi yang tadi Bumaya maksudkan berarti pengumpulan material yang sesuai dengan jenisnya, misalnya kerikil gitu kan. Nah, nanti yang campuran beton cairnya pasir dan semen cair sama airnya itu akan di atas misalnya, itu nanti juga akan menjebak satu rongga yang namanya korosi, ya, porositas, ya. Jadi ada rongga-rongga yang mungkin di situ tidak patut lah, itu akan menjadi kekurangan dari beton itu sendiri. Nah, proses pengeringan beton itu karena panas dia sendiri, sehingga ada yang namanya perawatan curing tersebut. Curing tersebut juga bisa kalau mutu beton itu rendah atau kecil, misalnya hanya sekedar K125, 135, cukup dikeringkan dengan air genangan di atas. Biasanya kalian bisa melihat kan, kalau misalkan plat, pinggirnya dikasih tanah, terus di tengah-tengahnya dikasih air itu. Kadang kan seperti itu, ya, kalau buat got-got kecil gitu. Tapi kalau proyek jalan kan nggak mungkin seperti itu, karena K-nya terlalu tinggi, ya, mungkin minimal 450 misalkan. Itu kan panas dari proses pengeringan beton itu sendiri melampaui batas panasan, sehingga harus
diberi curing water pakai kompon. Kompon itu untuk peredam panasnya, ya, obat peredam panasnya. Itu baru setelah dikasih kompon, nanti proses setelah kompon agak ngering, kasih air. Biasanya kalau di jalan itu kadang digelar sama yang namanya geotekstil. Geotekstil kayak terpal gitu, warnanya putih, ya, lembaran kayak karpet gitu, karpet panjang yang kayak di masjid gitu atau mungkin catwalk, kan, kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan konsolidasi pemadatan itu semakin memberikan mutu dari beton itu sendiri, ya, selama pemadatannya benar, ya, karena udara yang terjebak, terus air yang mungkin membawa udara itu, gelembung-gelembung udara itu udaranya keluar, akan menjadi pemadatan yang lebih bagus. Itu yang dimaksud. Paham nggih? Bu, terus bagaimana Bu kalau tidak dikasih curing water atau curing kompon dulu baru curing water? Resikonya itu pasti akan terjadi crack atau retak. Kalau crack, retak berarti tidak sempurna lagi sebagai beton satuan, beton cetak, ya, atau batu cetak yang kita maksudkan. Beton itu kan akan menjadi batu, kan gitu. Harapan kita kan seperti itu. Tapi kalau crack percuma, batunya itu tidak mungkin disatukan, kan. Lah, terus solusinya gimana Bu kalau terjadi hal itu? Kalau itu hal terparah terjadi, kan gitu. Salah satunya hanya dengan injeksi growting. Nah, harga growting itu mahal, saya. Makanya lebih baik pada proses penuangan beton instan itu dengan pemadatan yang sesuai dengan standarnya, supaya tidak terjadi crack, yaitu dengan penggetaran ya, tidak satu titik itu terus malah nanti jadi segresi, kan gitu. Nah, terus kalau tidak digetarkan juga itu akan terjadi porositas, kan gitu. Jadi akan terjadi satu rongga-rongga yang mungkin nantinya gelembung udara itu yang terjebak kan pasti menguap, ya kan? Pasti menguap dan menjadi rongga-rongga yang mungkin akan bisa dimasukin air. Air kalau itu beton tanpa tulangan mungkin nggak masalah, tapi kalau dengan tulangan, kalau sudah tergenang, pasti akan terjadi suatu kerusakan di tulangannya. Maksudnya gitu, paham nggih? Jadi akan mengurangi mutu. Jikalau konsolidasi kita lihat mutu yang apa yang dimaksudkan. Bukan mutu, malah kebalikannya menjadi keuntungan. Iya, kalau memang pemadatannya itu dengan sesuai prosedur. Paham nggih? Ya, saya jelaskan seperti itu. Istilah-istilah yang tadi Bu Maya sebutkan bisa di-searching, ya, lewat internet, apa itu segresi, apa itu porositas, apa itu korosi, ya, pada beton, ya, itu mungkin perlu di-review lagi dari materi kelas 2 itu mungkin, ya, itu. Oke, ada yang mungkin ditanyakan lagi? Ya, monggo. Terima kasih Bu. Oh, nggih. Berarti maksudnya mengurangi konsolidasi itu mengurangi butirannya itu ya Bu, gelembung. Rongga-rongganya. Bukan mengurangi proses konsolidasinya. Yang dimaksudkan tadi soal terjadi konsolidasi, kan gitu kan. Sebenarnya yang terjadi konsolidasi adalah pemadatan. Kalau pemadatan pemadatkan akibat getaran, ya. Supaya kenapa dipadatkan? Supaya gelembung udara keluar. Tapi kalau pemadatnya itu terlalu lama, misalnya kita pakai vibrator itu di satu titik yang lama, itu juga bukan akan jadi padat lagi, malah akan menjadi segregasi, ya. Jadi butiran-butiran yang sama akan menyatu, misalkan splitnya itu akan jadi satu di bawah, ya kan. Terus nanti mengelompok-kelompok tersendiri dengan berat beton, dengan berat jenis masing-masing material tersebut. Misalkan beton kan terdiri dari apa toh? Dari split, ya kan? Dari split pasir, kan gitu kan? Terus sampai semen. Seperti itu. Gimana?
Maksudnya seperti itu. Jadi konsolidasi memadatkan membuat semacam ya padat ya. Padat untuk posisi udaranya supaya keluar. Tapi dengan syarat itu ya, pemadatannya pakai standar yang sesuai. Oke? Iya Bu, Sun Bu, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Bu Maya sudah membantu menjawab. Mungkin yang lain ingin bertanya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Mbak, tolong dilihatkan pada slide yang terakhir contoh soalnya, Mbak. Niki nggih Bu. Oke, coba sekalian diedit, bisa kan? Edit. Oke. Nggih Nah, bisa. Bentar. posisi di blok hitam, yang di blok hitam, Nggih. yang tulisan hitam, di enter. Iya Bu. Di enter, enter aja enter. Iya. Nah, enter lagi satu, enter lagi. Ya, tulis penyelesaian. Titik 2, enter. Strip data. Enter lagi. Ya. Penyelesaian. Rumus dulu. Bawah data rumus. Ini digeser aja. Nah, bawah data rumus. Di strip ya, Mbak. Depannya rumus strip ya. Depannya rumus. Oke, strip. Enter. Jawab. Oke. Kita ke atas, di depan rencana atas pol ini. Atas pol. Rencana depannya rencana. Enter. Enter, soal. Titik 2. Di atasnya penyelesaian, ke bawah. Kursor bawah. Ya, atasnya penyelesaian. Pertanyaan. Titik 2. Oke. Titik 2. Oke. Enter. Nah, copy rencanakan tebal perkerasan rigid non klinis bagi pesawat tandem gear. Copy, taruh di bawah pertanyaan. Ya, paste. Ya, Mbak, antara pertanyaan dan penyelesaian di enter ya, Mbak. Kasih satu spasi, kasih satu baris. Nah, enter. Terus di atas juga sama ini, di atas pertanyaan, kasih batas, kasih pemisah. Oke. Datamu dari penyelesaian ini, penyelesaian yang kamu geser tadi itu di copy.
MTOW sampai dengan lah itu nggih. Cut. Taruh di data di enter lah, masuk ke. Terus ini kasih spasi ke sana bisa ndak? Oke, apa-apa wes. Terus rumus. Ini dikecilkan berarti Mbak. Soal apa ini? Hurufmu ini bin. Terus rumus. Rumus di enter. Rumus di enter 0,9 tadi mana? Penyelesaian yang kamu geser pindah itu coba diatasin. Rumusmu yang tadi. 09 tadi loh, Mbak. Ini Bu. Yang kamu geser kecil di pojok kanan bawah. Iya, ini untuk daerah non kritis sama dengan 0,9 dikali T. Oke. Nah, itu rumus. Salah. Rumus enter. Nah, jawab. Nah, terus ini diperoleh tebal slab beton T15 inci kamu dapat dari mana ini? Dari kurve ini Bu. Nah, balik lagi tadi. Balik ke slash 26. Udah. Di bawah, di samping T di enter. Untuk rumus dulu. Oke. Nah, enter. Nah, dari tabel grafik diperoleh ya tebal slab. Nah, ini di anu aja di copy paste saja dari situ ya, nggak apa-apa deh wes 15 inci. Jangan di blok hitam, di normal ke huruf B. Nggih, Bu. Ampun, Bu. Ampun, jawab titik 2 tadi, jawab ini kasih ya, jawab itu copy lagi tadi 0,9 ini ya, enggak sama dengannya aja, sama dengan 0,9. Oh, ini nggih. Oke. Depani lagi. Sini, Ya. Bu. Nggih, sampai bawah. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebentar, Bu. Diperkecil dulu. Seperti ini, Bu. Nggih. Nah, pada jawab ini enter, dijawab ini enter. Jawab enter. Enggak, di atas lagi. Enter. Ceret. Tebal perkerasan rigid metode FAA. Pada daerah, untuk daerah apa? Untuk daerah non ini adalah jadi ditipisin, jangan diblok. Oke, terus digeser-geser ya Mbak. Ini MTOV ini digeser digeser bisa ini nggak, bisa view rulernya, view-nya
di ini enggak boleh, monggo. View-nya aja. Jangan digituk ke. Jangan, bentar. bingungin nanti. Jangan. Nah, view-mu. Nah, ruler dicentang, ruler ada. Ya, penggarismu. Ya, dicentang. Nah, pada posisi ini M sampai kan digeser. Oke, nah. Oke. Terus rumus, di bawah rumus itu untuk dari itu hilang ke itu anunya. Strip-stripmu. Strip-stripnya dilangke dinonke nggih. Oke. Dinonke dulu. Di bordernya lah, dia terus di blok lagi digeser lagi. Nah, jawab juga ini. Oke, ini dilangi baris yang di bawah jawab. Dilangi baris ini kosong. Oke, ya, paham nggih? Pertanyaan di atas ini rencananya digeser juga. Pertanyaan itu dibuat garis yang benar. Digeser dikit kayak membuat ini. Lah, itu digeser. Jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan, urut dengan data. Lah, ini juga soal rencanakan ini. Nah. Oke. Bawahnya diketutke enggak? Oke. Diketutke. Itu lihat ini ya. Lihat di marginmu. Nah. Oke, pun. Nah, kalau gini bisa kebaca. Paham ya? Terus grafikmu kalau bisa dimunculkan. Grafik yang tadi Bu di sebelah kanannya dimunculkan. Sini. Lah, itu di copy dimunculkan. Nah, di sini. Copy paste. Nah, dikecilkan. Kecilkan, taruh situ. Pun. Nah, pun. Nah, pada T yang rumus itu, T15 sekian, kasih panah ke grafik. Yang warnanya yang tegas, yang jangan kuning, enggak bisa itu, enggak. Ya ini, merah apa, ya, merah atau magenta. Cari warna, colornya aja. Colornya di atas nggak bisa. Nah. Kasih merah. Oke. Sudah. Lah, posisi 15-mu di mana? Kasih lingkaran. Posisi 15-mu mana? 15 sekian. Bisa menunjukin enggak? Lah, kasih tanda. Anak panah yang atas garis kanan, jangan kanan. Geser kanan kursormu. Lah sip itu. Mana? Klik tunjuknya pas posisi 15-mu. Tuh. Ya. Oke. Begini, Bu. Nah, ada. Coba di F5K. Bentar, Bu. On. Nah. Oke. Anak-anak, tolong perhatikan, ini akan lebih jelas ya cara bacanya ya. Dari soal secara global, rencanakan tebal perkerasan rigid metode bla 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 bla. Udah, ya kan? Terus dari pertanyaan itu resumen yang di atas adalah rencanakan tebal kan? Terus penyelesaiannya data yang ada, ya, uraikan, terus rumusnya, ya, dasarnya apa? 0,9 kali T, ya. Ini dasarnya dari mana? Nanti di tanda kurung ya Mbak, kasih dari apa gitu ya Mbak. Terus dari tabel grafik boleh slide ini lah. Tabelnya ini kan menunjukkan posisinya, ya kan? Nanti bisa dibaca. Terus jawabnya seperti apa? Tebal perkerasan rigid sekian dengan lintasan dengan non kritis ya, daerah non kritis
sama dengan rumus yang tadi dimasukkan diterapkan. Nah, ngoten. Bisa nggih? Bisa diuraikan, bisa dipahami nggih? Halo. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nah, Ya, ada yang ditanyakan lagi? Nggih, Bu. Iya, cah ganteng, cah ayu. Bon, ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya ini masih banyak yang harus dibahas, loh. Ya, itu kan hanya untuk memperoleh tebal perkerasannya, nggih. Padahal kita belum menentukan tulangannya, jumlah tulangan dan sebagainya kan kita belum tahu. Kebutuhan tulangannya, bukan jumlah tulangannya. Kebutuhan tulangannya untuk tebal perkerasan dengan tinggi 35 mungkin dijadikan 40 kan, makin tebal ya. Jadi 40 dengan mutukannya itu 300 tadi. Ya. Jadi ya, itu. Terus kebutuhan tulangannya yang butuhkan berapa? Luasan tulangan yang dibutuhkan. Itu masih belum, ini masih hanya tebal perkerasan. Kemungkinan besok diluncurkan lagi yang untuk tulangan, kebutuhan tulangannya. Paham nggih? Mbak, panahmu yang arah panah ini dipertebal, Mbak. Bukan satunya. yang ini, Bu. Oke. Ya. Ini Bu Maya tersinggung ini, Mbak kasih tipis. Nggak lihat gurunya tebel, Pak. Nah, ya, lihat gurunya yang tebel. Kok guyu? Siapa yang guyu? Oh, tak kayak biji 100 loh, gue kok. Gini ya, Bu. Oke. Nah, gitu. Oke. Jadi sebenarnya cara penyampaian pada posisi slide juga membuat audiens bisa memahami, ya Mbak ya. Pembelajaran bersama termasuk kalian anak kelas 4 ya, presentasi juga seperti itu. Jadi tidak hanya soal langsung jebret gitu, enggak boleh. Jadi dengan begitu akan terbaca ya, akan terbaca kemampuan menguraikan suatu permasalahan, tahapan prosesnya sampai dengan finalnya ya kan, itu akan terjabarkan dengan baik. Orang lain pasti akan bisa, oh maksudnya ini, oh maksudnya. Kalau yang tadi kan ya itu masih mentah, walaupun sama sebenarnya. Tuh. Oke. Saya tunggu ya yang satunya lagi, luasan tulangan. PR kalian bertiga untuk PPL, bertiga untuk PPL nggih. Nggih, Bu. Tidak ada bagian siapa-siapa tapi bertiga. Monggo ya, mungkin di salah satu evaluasi nanti dijabarkan sebentar untuk yang luasan tulangan. Nggih, Bu. Ada yang ditanyakan lagi, sayang? Siap semua? Bu, saya mau tanya, Bu. Saya tolak. Ya, tanya apa? Lanjut dari yang tadi, Bu. Apa tadi itu? kan yang tadi kan ada injeksi untuk memperbaiki rekahan pada beton. Nggih, growting. Ya, itu kan terjadi karena perawatan beton yang kurang maksimal kan, Bu. Karena Panas terlalu kan, Pak. Pendinginan yang terlalu cepat, padahal panas dalam. Nah, ceritanya orang tuh kalau kita tuh panas dalam dulu. Panas dalam kan terus bibir kita kan retak-retak kan? ya, Nah, seperti itu. Ya, beton juga sama. ya kan semisal ada jalan akses jalan yang miring. Nah, itu kan bukan terjadi retakan lagi, ada terjadi patahan. Nah, itu solusinya gimana? Tuh, kalau patahan ya, bisa nggak cari rute atau trase jalan yang lainnya? Kalau patahan kan jelas itu lempengan di bawah permukaan tanah itu pasti sudah yang namanya patahan kan lempengan di bawah tanah, Mas. Iya. Ya. Kalau mau tidak terjadi patahan, solusinya buat jembatan sejauh dari daerah patahan. Misalnya patahan itu pada posisi atas,
lempar kanan kiri, ya sejauh kira-kira tidak terjadi patahan lagi. Karena patahan itu juga ada terjadi memang lempengan, ada juga di bawah itu ada daerah aliran air sungai bawah tanah. Banyak, ya banyak. Contoh yang terjadi itu sebenarnya itu kasus ini ya mungkin banyak di hidden ya, nggak dipubliskan. Itu sebenarnya di daerah Tembalang sana yang jadi tol, mana itu daerah tepatnya itu di mana ya? Itu yang pilar-pilar tinggi itu, Penggaran ya, kayak yang Penggaran apa tuh? Nah, itu daerah bawahnya tuh daerah aliran sungai itu, yang dimana sewaktu-waktu akan terjadi suatu riak air, gelombang air kayak pusaran air itu terjadi di situ. Itu kalau misalkan melebihi satu kekuatan seperti yang diprediksikan ya, itu kalau konstruksinya tidak kuat itu bahaya. Ya, kalau menghindari patahan itu supaya tidak terjadi patahan lagi, sebenarnya bukan patahannya yang dijadikan masalah ya, karena itu patahan udah daerahnya patahan kan gitu. Yang jadi solusi kan bagaimana konstruksi itu bisa terpakai dengan umur yang panjang. Dan salah satunya ya solusi diambilnya juga bukan dibuat rigid sepanjang itu lagi, buat aja flyovernya, buat aja jembatan, gimana menghindari patahan pada posisi di situ. Misalnya pilar abatmennya sebelah jauh dari as patahan kanan kiri, gitu aja kalau Bu Maya. Kalau yang lainnya ya nggak tahu monggo. Ya Mas, jadi kayak dibuat jembatan aja Mas, menghindari patahannya Mas. Motor. Gimana? Yang tadi kan beton ada perawatan 28 hari baru bisa dikuatkan. Kalau itu ada yang 7 hari, ada yang 14 hari juga dikuatkan, Bu. Ya, sekarang gini, kita sebut aja yang familiar dengan telinga kita, karakteristik beton, mutu beton. Mutu beton, hanya berapa kamu misalkan, 250 dengan umur 28 hari, kuat tekan beton diuji itu, diuji dengan padatan betonnya itu akan jadi retak di mana menjadi retak ya pada kekuatan 250 kilo per sentimeter persegi. Itu baru terjadi retak. Kalau tidak terjadi retak berarti bagus, mutunya itu melebihi 250. Itu 28 hari. Ya kan standarnya itu kan menjadi kita jadikan 100%-nya. K250 itu. Kalau 7 hari 28 dibagi 7 kan berarti 1/4, Mas. Benar nggak? Kalau dari web itu ada koefisiennya, Bu. Nah, jadi ya koefisiennya gini. Koefisiennya kan 0,8 sekian. Itu gini, benda uji ya, waktu kamu mengambil sampel uji kan ada yang namanya silinder, ada yang namanya kubus. Ya. Kalau silinder sama kubus luasannya kan berbeda, Mas. 15 ya, kubus. Silindernya diameter berapa itu? Nah, biasanya kalau pakai silinder ya dikonversi ke kubus, luasan kubus itu sama silinder berapa? Itu angka konversinya, Mas. Gimana lagi? Ada yang tanyakan lagi? Kalau standar deviasi itu buat apa, Bu? Hitungan apa, Bu? Deviasi sendiri itu apa toh? Lumayan sekali tanya. Sebentar, Bu. Apa ya, Bu? Kalau web itu simpangan baku. Nah, deviasi apa yang kamu tanyakan dulu? Standar deviasi itu apa? Jadi kan kalau di plan itu kan gimana ya, Bu? Ada yang misalnya ada yang kuat tekan 7 hari, itu kan
itu kan Berarti nilainya 28 hari itu kalau diambil 7 hari itu seperberapanya toh dari 28? seperempatnya, Bu. Nah, berarti kalau kekuatan di saat umur 28 hari itu mencapai 100% yaitu 250, berarti kalau seperempatnya dari 28 itu 7 hari tersebut menjadi seperempat 250. Ngoten lho, Mas. Kalau diuji ya, 250 dibagi 4 berapa toh? 60 sekian lah. Iya. 250 dibagi 4. 62,5 Bu. 62,5 itulah kekuatan beton itu di umur 27 hari di umur 7 hari. Paham? Bu, kalau 14 hari Bu, 14 hari berarti separuh dari umur 28 hari. 28 hari umurnya kekuatannya 250. Kalau 14 hari berarti separuhnya 250 berarti berapa? 125. Kekuatan beton itu menerima tekanan. Paham? Kalau betonan kuat tekan ya. Kalau baja kuat tarik. Gitu. Paham? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti PR-mu dialis apa tadi? Oh iya, Bu. Deviasi, standar deviasi ya. Saya mau tanya dulu standar deviasi itu apa dulu, baru bisa Bu Maya terapkan ke aplikasi di betonnya. Oke, next time see you. Oke, ada yang lainnya lagi? Mau ditanyain? Ampun. Oke, terlalu 1 jam loh ini loh kuotamu. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Mbak PPL, Bu PPL. Monggo. Pesan saya bertiga tadi PR-nya ya. Kalau tadi tebalnya hitung luasan tulangannya. Ya. Intelnya itu. Oke, Bu. Siap. Oke, monggo saya serahkan waktunya kembali Bu Maya yang ikut saya dengarkan dari sini. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sehatnya ya kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan sudah untuk kesimpulan pertemuan pada malam hari ini tadi sudah membahas harga K, kenapa bisa mengurangi subbase-nya mengurangi konsolidasi subbase-nya, kemudian tes kekuatannya itu kenapa harus 28 hari karena emang kuat betonnya itu 100% pada saat 28 hari. Dan tadi ada yang tanya tentang standar deviasi ya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga semuanya sehat selalu, tetap jaga kondisi kesehatan, tetap semangat PKL, semangat untuk menyusun TA juga. Mohon maaf bila banyak salah saat penyampaian materi. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Halo, jangan lift dulu ya. Bu Maya mau ngasih tahu sebentar untuk tas. Ya. Tas, kalian kalau pas ke Semarang atau pulang, usahakan ada janji dengan pembimbing. Ya, ada janji dengan bimbing. Kalau bisa, ya, Bu Maya ditemui. Ya, kalau bisa Bu Maya ditemui. Untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 kemungkinan Bu Maya tidak stay di Semarang. Karena Bu Maya juga ikut magang kayak kalian gitu. Kebetulan Bu Maya magangnya ke Jakarta 2 minggu. Ya. Targetnya memang 1 bulan, cuma karena di sana kondisinya tidak kondusif, ya Bu Maya 2 minggu di Jakarta. Magang di Adikarya di LRT. Ya, mempelajari trek. Ya, trek relnya. Gitu. Tadi dialis sama Naufal
sudah konfirmasi soal bendung ya, sharing sama Bu Maya. Bu Maya juga mencoba untuk bisa menyamakan persepsi dan memberikan satu sedikit inputan ya, bukan solusi, satu inputan. Karena kita sama-sama belajar kembali, Bu Maya belajar kembali, kalian juga awal belajar. Bu, kalau kalian punya data, punya mungkin di lapangan itu ada data primer ya, itu juga bagus. Cuma satu yang Bu Maya harapkan, data primer itu diizinkan tidak kalau di-upload atau dipublishkan. Itu ya, karena kadang belum tentu data yang primer itu bisa dipublishkan. Hati-hati, karena tidak semua diizinkan. Paham nggih? Tuh. Terus Bu, bagaimana data-data itu supaya semuanya itu bisa komplit? Ya diasumsikan aja dulu, nanti kalau suatu saat ada informasi, ada inputan terbaru lagi, data itu dari yang tadi kita asumsikan ada ketetapan, secepatnya dirubah. Ngoten? Paham nggih? Gitu. Ya, Mas Dialis, apa yang ditanyain? Sudah, Bu. Alhamdulillah cukup. Terus Mas Muhammad ini, ya, ada yang ditanyain? Iya, Bu. Nggih. Kan dalam pembuatan box itu kan terdapat beberapa step pengecoran. Bu, yang apa tadi? Pak, dalam pembuatan apa? Pada pengecoran box culvert. Box culvert. Nggih, pripun? Di situ. Itu kan ada beberapa step pengecoran kan, Bu. Nggih. Itu kan sekitar ada 4 atau kalau berapa sesuai dengan dimensinya. Dimensi model. Nggih, dimensi model. Kondisi tanah. Nah, itu kan pertama kan ngecor bagian bottom. Nggih, bottom. Terus bagian tengah, terus yang top. Nah, itu pengujiannya itu, pengujian kuat tekannya itu per stepnya itu tadi atau sesudah semuanya kecor, Bu? Untuk sampelnya kan mesti ada, Mas. Untuk sampel setiap beton instan yang mau dituang, itu pasti ada di setiap TM yang datang, truk miser yang datang, itu pasti akan diambil satu benda uji. Kan gitu. Minimal itu satu benda uji, standarnya tergantung dari kesepakatan dari sana, RKS-nya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau dia ada bottom, middle, sama upper gitu, ya berarti ada tiga step pengecoran itu, ya berarti 3. 1 kali tuang TM itu pasti diambil sampelnya, dan itu pasti ditulis TM berapa, berangkat berapa, tanggal berapa, dituangkan di STA berapa, ya, dituangkan di STA ya tetap STA, ya, lokasinya mana, itu pasti ada datanya, ada rekam pendataan ada, pasti apa istilahnya kalau di sana ya. Monitoring apa ya kalau di proyek, lupa Bu Maya. Ya, seperti itu, pasti ada checklistnya, ya, ada checklistnya. Itu yang biasanya disebut juga nomor plat TM-nya, jamnya tuang, berapa ininya, ada nilai selamnya kan gitu. Selam di lapangan pasti ada, ya. Selain diambil selamnya, ya, uji selam juga diambil uji kuat tekan dengan silindernya. Entah itu silinder, entah itu kubus. Ya, nanti yang akan muncul nilai konversi tadi yang Bu Maya terangkan. Ya. Tuh. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, apalagi yang ditanyain? Sudah. Terus, Bu, tasnya bagaimana? Apakah kita harus pakai bentang pendek atau bentang panjang? Kan gitu. Kalau bentang panjang berarti kan jembatan itu kan ada bermacam-macam model. Oke, kalau kalian bisa memahami istilah, memahami apa isi dari yang kamu mau paparkan, why not kan gitu. Cuma gini yang Bu Maya takutkan, kalau Bu Maya bisa ngawal kalian, tapi belum tentu kalian asal nulis paham, itu yang Bu Maya takutkan. Karena tingkatan STM kan hanya membuat jembatan sederhana kan gitu. Ya, tapi apakah tidak bisa memungkinkan kalau kita pakai model
jembatan kabel Bu, kan gitu. Ya boleh, kan. Tapi itu kan bentang gede, bentang minimal 200 sampai dengan 500, 200 sampai dengan 500 ya, dipakai jembatan bridge kabel ya, jembatan kabel gitu. Paham nggih? Bu, bendung terus gimana Bu? Kalau bendung gerak ada 3 gitu. Ya monggo, kamu mau cari yang mana? Mau yang karet, mau yang golf, mau yang apa naik turun gitu, pakai pintu gitu misalnya. Ya, kalau sebatas referensi yang kamu dapat itu kamu tertarik salah satunya, kamu paham salah satunya, Bu Maya tidak akan memberikan satu statement macam-macam karena kamu yang merencanakan. Beda lagi di saat kamu konsultasi, berarti kita saling sharing ya. Kemungkinan Bu Maya kasih inputan, kamu kasih pertanyaan, Bu Maya sedikit cari ya, bukan ngasih solusi, bukan, kita sama-sama nyari solusinya, bukan Bu Maya saja. Paham nggih? Itu. Terus jalan. Bu, itu kan selain perletakan bebas di tanah juga bisa sebagai flyover, berarti kayak jembatan lagi. Iya. Bisa juga kombinasi, tapi yang kita masukkan di sini jalan yang di atas tanah saja karena waktu yang mepet ya. Bu Maya tidak berani mempertaruhkan waktu hanya dengan membuat tas yang agak sedikit rumit. Paham nggih? Tuh. Oke, pun itu aja yang Bu Maya mau sampaikan. Kalau bisa, kalau mau ke STM ya, selain pembimbing bisa menghadap Bu Maya. Terus lembar asistensinya juga ya. Coba di calling Bu Dwi, kemungkinan sudah siap apa belum? Paham nggih? Terima kasih. Untuk hari ini cukup, alhamdulillah. Sehat ya, jaga sehat terus kondisinya. Oke, Bu Maya sekian, alhamdulillah. Terima kasih semua, Bu Maya Alif ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.